para penonton Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulakan kajian kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para penonton sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya di yaumul akhir nanti amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sholat. Nah, dan kita sebagai kaum muslimin sudah barang tentu tahu bahwasanya sholat itu wajib dilakukan, maka perlu pula ya kan kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita ya kan. Agar apa? Agar nantinya ya sholat kita semakin sempurna ya kan. Kemudian yang bisa um, menjadi bahan untuk nantinya siap untuk menghadapi Allah di yaumul akhir. Maka dari itu kita akan langsung bahas bersama-sama dengan pemateri utama kita, yaitu Ustadz Naim Syukri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu pemateri kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar jenengan pada malam ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Ustaz. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, jenengan sudah siap untuk membagikan ilmu mengenai bedah kitab Ahkamus Shalah pada malam ini, Ustaz? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Oke, Masya Allah. Baik, kalau begitu tak perlu berlama-lama. Mari kita serahkan forum dan waktu kepada Ustadz Naim Syukri. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu terkait sholat. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa sholat itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa ya. Kebetulan untuk pekan lalu kita tidak mengadakan kajian ya, dan sebenarnya itu merupakan sekaligus dzikra, yaitu pengingat di bulan Rajab. Sebelum saya mulai, sholat ini merupakan ibadah yang sangat penting ya. Kita tahu sejarahnya bagaimana ketika Allah mewajibkan sholat ini, itu Allah langsung panggil Rasulullah untuk menghadap. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah wajibkan melalui perantaraan Jibril atau kemudian Allah wahyukan secara langsung. Tapi kalau sholat, Rasulullah yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ketika Rasulullah sebelum melaksanakan perjalanan lintas alam ini, alam dunia, alam ruh, kemudian alam malakut namanya, itu Rasulullah hatinya dibersihkan dulu. Beliau dicuci dulu hatinya, padahal Rasulullah sudah tidak ada noda, Rasulullah sudah tidak ada kotornya. Nah, itu juga merupakan gambaran kepada kita kalau kita akan melaksanakan sholat, ya hati kita juga dibersihkan sebagaimana Rasulullah sebelum melaksanakan Isra, sebelum mendapatkan kewajiban sholat, itu kan dibelah dulu hatinya, kemudian dibersihkan. Nah, jadi hati kita juga kita belah, keluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, sehingga kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersih. Jangan sampai kemudian kita menghadap kepada Allah akan tapi membawa hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ikhwati rahimakumullah, pembahasan kita sampai pada halaman 48 ya. Saya di sini sudah share screen. Sudah kelihatan Ustaz Adil?
Nah, ini Ya, itu sudah. Nah. Baik. Di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa tajibu sholatu fi awwali al-waqti wujuban musi'an. Wa tajibu dan wajib as-sholatu melaksanakan sholat fi awwalil waqti wujuban musi'an di awal waktu dengan kewajiban yang luas. Sebagaimana kemarin kita telah membahas, pertemuan sebelumnya kita telah membahas, yaitu tentang waktu-waktunya sholat. Mulai dari waktunya sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh kita telah membahasnya. Nah, sholat dilaksanakan itu memang hukumnya wajib di awal waktu, tapi kewajibannya bukan wajib seketika. Jadi adzan ya kemudian langsung wajib seketika, itu tidak. Wajib memang, tapi kalau masih di awal waktu itu kewajiban yang luas. Boleh ditunda selama memang masih di dalam waktu. Walaupun itu juga tidak bagus ya kalau kemudian nanti ajalah, kan masih ada berapa jam ini, kemudian nanti ajalah, kan ini masih ada dalam waktunya, ditakutkan nanti akan masuk ke dalam pelanggaran, yaitu meninggalkan kewajiban sholat, dikhawatirkan itu. Makanya memang wajib sholat itu di awal waktu dengan kewajiban yang luas. Maksudnya apa kewajiban yang luas ini? Bimakna anna lahu an yaf'alaha, dengan artian bahwasanya boleh bagi dia an yaf'alaha untuk melakukan sholat tadi itu fi ayyu juz'in min ajza'il waqti, di bagian manapun dari waktu sholat itu sendiri. Kalau kita umpamakan menggunakan jam ya, kita jam 12 adzan zuhur, kemudian jam 3 adzan asar, ini perumpamaan. Jam 12 adzan kita diwajibkan untuk sholat zuhur, walaupun itu tidak kewajiban seketika. Jadi kewajibannya dengan kewajiban yang luas. Jam 1 boleh dikerjakan, jam 2 boleh dikerjakan, setengah 2 boleh dikerjakan. Jadi selama masih berada di dalam waktu, maka itu disebut dengan kewajiban yang luas. Ai lahu ikhtiyaru fi'liha. Artinya apa? Dia boleh memilih untuk mengerjakan sholat itu min awalil waktu, dari awalnya waktu, ila akhirihi, sampai akhir dari waktu. Jadi misalkan jam 3 kurang 5 menit ya, atau jam 3 sebelum adzan ya, sebelum adzan itu kurang 3 menit, kemudian dia melaksanakan zuhur, maka itu masih boleh. Bahkan seandainya sholat zuhurnya di tengah-tengah dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, ternyata adzan asar. Bagaimana sholat zuhurnya? Tetap sholat zuhurnya sah dan tergolong masuk di waktunya. Bukan di awal waktu, tapi ini justru di akhir waktu, seperti itu. Makanya tadi disebutkan kewajibannya tidak kewajiban seketika. Jadi kewajibannya itu kewajiban yang luas. Kita bisa memilih waktu yang ada. Selama itu tidak keluar dari waktunya, maka itu boleh-boleh saja. Wa yajuzu lahu an yusalliyaha hatta dukhulil waqti. Dan boleh bagi dia an yusalliyaha untuk sholat yang ada waktunya itu hatta dukhulil waqti, sampai kemudian masuk waktu atsani, waktu yang kedua. Jadi kalau misalkan jam 3 pas itu adzan asar, kemudian kita sholatnya adalah kurang 3 menit lagi itu adzan, maka kemudian itu boleh. Itu tetap diperbolehkan. Kita sholat, ternyata dapat 2 atau 3 rakaat, ternyata sudah adzan asar. Maka bagaimana? Maka itu tetap tergolong masuk dalam waktunya. Kenapa kok begitu? Lil hadits sabiq. Karena hadis yang telah lalu telah kita bahas. Nah, selain itu ada hadis lagi. Walima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan karena riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, man adraka minas subhi rok'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Barang siapa adraka minas subhi rok'atan, yang mendapati sholat subuh hanya 1 rakaat saja, qabla an tatlu'a syamsu, sebelum munculnya matahari. Jadi dia sholat 1 rakaat, ya, itu mendapati belum masuk waktu. Ternyata begitu ya, ternyata 1 rakaat berikutnya ternyata sudah muncul atau terbit yang namanya matahari. Bagaimana sholatnya itu? Sholatnya tergolong sah dan tergolong masih masuk dalam waktu. Jadi dia masuk di dalam waktunya. Walaupun rakaat keduanya itu sudah keluar dari waktu. Tapi ini tetap tidak bagus sama sekali ya. Tetap yang dianjurkan di awal waktu dan waktu ikhtiar. Waktu yang kemudian kita cukup untuk melaksanakan sholat dengan tenang, khusyuk. Cukup juga dengan adanya zikir, cukup juga dengan adanya doa. Seperti itu. Nah, jadi barang siapa yang sholat subuh, ya, mendapati sholat subuh 1 rakaat saja sebelum munculnya matahari, terbitnya matahari, faqad adraka subha, maka dia sungguh telah mendapatkan sholat subuh dengan sempurna. Jadi walaupun 1 rakaatnya itu adalah dengan munculnya matahari, maka ya tidak mengapa. Artinya dia tidak perlu untuk mengulang atau mengqadha lagi. Waman adraka minal asri, dan barang siapa yang mendapati sholat asar rakaatan 1 rakaat saja, qabla an taghruba, sebelum terbenamnya asyamsu, matahari, faqad adrakal asra, maka sungguh dia telah mendapatkan asar. Sholat asar baru dapat 1 atau 2 rakaat, tiba-tiba sudah adzan maghrib. Maka bagaimana sholatnya? Maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap tergolong masih di dalam waktu. Nah, kalau sekiranya itu di luar waktu, sudah adzan baru melaksanakan sholat asar, padahal ini sholat sudah adzannya maghrib, ya jelas itu yang sudah keluar waktu, pelaksanaan yang sudah di luar waktu. Dan itu nanti bernama sholatnya qadha, mengqadha sholat asarnya itu tadi. Jadi ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, walima ruwiya fi sahihain, dan karena hadis yang diriwayatkan di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka sholata. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat saja minas sholati, dari sholat yang ada waktunya, sholat wajib yang memang ada waktunya, faqad adraka sholata, maka dia sungguh telah mendapatkan sholat yang lengkap. Jadi dapat 1 rakaat, dia melaksanakan sholat zuhur, ternyata kemudian tiba-tiba adzan asar, artinya memang masuk waktunya asar. Bagaimana? Maka ya nggak apa-apa, sholat zuhurnya terbilang sah, terbilang sahihah, dan masih dianggap di dalam waktu. Tapi sangat rugi ya, bagaimana dia kemudian mengakhirkan sholat kayak. Nah, wa tajibu al-muhafadzatu 'ala sholawati bi awqatiha, dan wajib untuk menjaga 'ala sholawati, atas sholat-sholat yang ada, bi awqatiha, dengan waktu-waktunya. Jadi kalau sholat zuhur, dia laksanakan pada saat sholat zuhur. Kalau asar, ya memang waktunya di asar gitu, jangan kemudian dibolak-balik. Kalau kemudian maghrib, isya, subuh, maka memang harus sesuai dengan waktunya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat itu, sholat yang 5 waktu itu. Kalau di dalam tambahan ayatnya, was sholatil wusta, dan sholat yang pertengahan. Jadi intinya, semua sholat yang 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita, dengan kemudian ada waktu-waktunya, maka itu harus benar-benar
dijaga. Wala yu'dharu ahadun min ahlil ardi fi ta'khiris salati an waqtiha illa naimun aw nasin aw man yuakhiruha lil jam'i bi'udhri safari awil matari. Wala yu'dharu, dan tidak diperbolehkan ahadun seorang pun min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Jadi di sini adalah seorang muslim, kemudian dia meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Fi ta'khiris sholati, di dalam mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. Ini sholatnya zuhur, kok dikerjakan pada saat waktunya sholat asar. Ini sholatnya maghrib, kok dilaksanakan pada saat waktunya sholat isya. Itu enggak ada izin sama sekali. Kecuali illa naimun, kecuali orang yang tidur. Illa naimun, kecuali orang yang tidur. Kalau tidurnya, sebagaimana ulama Syafi'iyah menjelaskan, jika tidurnya sebelum masuk waktu, kemudian bangun sudah keluar waktu, ya kan? Maka langsung dia sholat ketika dia ingat. Misalkan dia tidur sebelum masuk waktunya sholat zuhur. Bangun-bangun sudah sholat asar, sudah adzan asar. Bagaimana? Maka dia mengqadha atau mengganti sholat yang tadi tanpa ada dosa sedikit pun, karena dia adalah orang yang diberi izin tidur. Tapi kalau tidurnya setelah masuk adzan zuhur, jadi misalkan gini, sudah adzan zuhur nih, Allahu Akbar, kemudian dia ngantuk, lalu kemudian tidur. Bagaimana hukumnya? Dirinci. Kalau kemudian dia yakin dan memang terbukti bangun sekitar jam 1 atau jam 2, ya kan? Maka tidurnya diperbolehkan. Jadi memang kebiasaannya itu bangun jam 1 atau jam 2. Kalau tidur baik sebelum zuhur ataupun setelah masuk adzan zuhur. Nah, maka tidurnya tidak. Tapi kalau kemudian dia tidur dan memang sepertinya ini yakin saya ini bangunnya asar ini. Bangunnya biasanya jam 3 ini. Tapi saya ngantuk, padahal sudah masuk waktunya subuh. Bagaimana? Maka tidurnya haram. Ketika benar-benar telah keluar waktu sholat zuhur. Jadi tidur bisa jadi haram gitu kan. Tergantung niatnya itu tadi. Kan tadi sudah jelas masuk waktu adzan zuhur. Kemudian dia ngantuk, sifat manusiawinya datang. Cuman kalau tidur sekarang biasanya dia bangunnya jam 3, jam 4. Nah, kalau masih dipaksakan melakukan apa yang disebut tidur, bangun-bangun kok ternyata benar-benar asar, maka dia berdosa dan wajib untuk mengqadha. Mengqadhanya kapan? Ya ketika dia bangun tidur di waktu sholat asar itu, dia mengqadha sholat zuhur tadi. Itu yang pertama. Aunasin, atau orang lupa. Ya namanya lupa ya nggak apa-apa ya. Selama lupanya itu karena perbuatan yang mubah. Mubah ini termasuk di dalamnya sunnah, termasuk di dalamnya wajib. Misalkan, dia lupa melaksanakan sholat karena menemani tamu yang datang. Sampai dia sendiri lupa, tamunya juga lupa. Jadi sebelum zuhur tamu datang, karena lama tidak jumpa ya, sampai adzan zuhur juga nggak dengar, selesai ngobrol, ternyata sudah jam 4. Seperti itu. Bagaimana? Nah ini dalam hal yang mubah, maka itu artinya dia langsung mengqadha saja dan tidak ada dosa baginya. Kalau sekiranya kemudian lupanya itu disebabkan perbuatan yang diharamkan, misalkan dia sebelum masuk waktu zuhur, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang ada nuansa haramnya. Ya. Apa misalkan, dia kencan dengan pacar haramnya misalnya. Ya memang pacar nggak ada yang halal ya.
Jadi dia kencan kayak gitu kan. Nah, kemudian karena saking asyiknya, lupa waktu, lupa daratan. Sebelum zuhur dia kencan di suatu kafe atau restoran, selesai jam 4. Bagaimana hal seperti ini? Ya jelas ini keteledoran yang dia lakukan disebabkan perbuatan maksiat, sehingga lupanya ini tidak kemudian dimaafkan. Karena dia melakukan lupanya itu disebabkan perbuatan maksiat. Kalau yang tadi karena memang menyambut tamu, ya kan, dalam rangka silaturahim dan benar-benar lupa. Sedangkan yang kedua itu walaupun benar-benar lupa, tapi lupanya muncul karena perbuatan yang haram, ya maka lupanya juga haram seperti begitu ya. Nah, auman yuakhiruha atau orang yang mengakhirkan sholat lil jam'i karena untuk menjamak bi'udhri safari dengan sebab udzur safar perjalanan. Jadi misalkan dia jamak takdim melaksanakan sholat asar di waktu sholat zuhur karena memang perjalanan, oh itu boleh. Dia melaksanakan sholat zuhur di waktunya asar karena memang safar, oh itu boleh. Sama juga misalkan dia melaksanakan sholat isya di waktu sholat maghrib jamak takdim, atau melaksanakan sholat maghrib di waktu sholat isya jamak takhir, tapi memang safar, nah itu boleh. Begitu ya, awil matari atau dengan udzur hujan deras. Nah ini di dalam pembahasan ini, mator, hujan deras yang kemudian kita diperbolehkan untuk menjamak, itu ada beberapa syarat. Yang pertama syaratnya itu harus hujan yang benar-benar deras dan terjadi di waktu yang pertama. Begitu ya. Jadi kita berangkat ke masjid gitu, tiba-tiba hujan sangat deras. Yang biasanya kalau deras seperti ini lama misalnya. Maka di situ boleh dijamak. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaknya hanya jamak takdim, bukan jamak takhir. Ya, hanya jamak takdim, tidak boleh dikosor, hanya jamak. Mengkosor itu kan yang dari 4 menjadi 2 gitu ya, itu nggak boleh yang ini. Jadi dia hanya menjamak saja. Kemudian syarat berikutnya harus dilaksanakan di masjid, tidak dilaksanakan di rumah. Ya, harus dilaksanakan di masjid. Syarat berikutnya harus dengan berjamaah dan dilaksanakan di masjid di waktu yang pertama, yaitu sholat zuhur. Nanti kalau sudah selesai, ya jamaah takdimnya ini pulang ke rumahnya, asar gimana? Walaupun sudah terang, kan begitu, maka tidak perlu lagi sholat asar. Padahal dia tidak sedang safar. Nah, tapi kan ada syarat tadi ya, jadi jamaah takdim dilaksanakan di masjid dengan berjamaah, dan hujannya juga sangat deras dan terjadi di waktu yang pertama. Jadi seperti itu. Kenapa kok bisa begini? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisat tafritu fin naum, innamat tafritu fil yaqظah. Laisat tafritu, tidak ada kesembronoan. Tidak ada apa istilahnya, sembrono itu ya tidak hati-hati gitu kan. Tidak ada kesembronoan fin naumi, karena tidur. Jadi kalau orang tidur ya nggak bisa dikatakan gimana kamu kok mengeluarkan sholat dari waktunya, kamu ini teledor. Ya tidak bisa dikatakan gitu, namanya juga tidur kan gitu. Selama tidurnya tadi kayak ada perinciannya seperti itu. Nah, innamat tafriqu fil yaqظah. Keteledoran itu, kesembronoan itu terjadi fil yaqظati, ketika dia tidak tidur. Kan begitu. Melakukan perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas yang nuansanya itu tidak halal,
kemudian dia lupa, itu sembrono ya. Wajib mengqadha dan berimplikasi dosa. Nah, wa idza lam yusalli sholata fi waqtiha hatta fatal waqtu athima. Dan ketika tidak melaksanakan sholat fi waqtiha tepat pada waktunya, hatta fatal waktu, sampai waktunya benar-benar keluar. Jadi dia tadi sudah sadar kalau zuhur itu sudah adzan gitu kan. Terus kemudian jam 1 santai. Jam 2 santai lagi, rokokan, ngopi, ya jagongan istilahnya, hal-hal yang nggak berguna. Kemudian sampai jam 2, setengah 3, sampai kemudian adzan asar. Bagaimana? Jadi dia nggak sholat sesuai pada waktunya, sampai waktunya benar-benar hilang, benar-benar telah keluar. Bagaimana? Athima, maka dia berdosa. Sungguh pun begitu, dia juga wajib untuk mengqadha. Jadi dosa plus mengqadha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatahu salatul asri habita amaluhu. Man fatahu salatul asri, barang siapa yang ketinggalan salat asar, waktunya asar sudah hilang, sudah habis, masuk waktu maghrib, dan dia tidak melaksanakan sholat asar karena keteledoran yang dia lakukan sendiri, maka bagaimana? Habita amaluhu, maka amal perbuatannya, amal solehnya habita, hancur, runtuh, musnah. Jadi ini memang sangat penting sekali ya sholat asar itu ya. Makanya di dalam ayat tadi disebutkan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jadi jagalah sholat itu dan juga sholat pertengahan. Nah, sholat pertengahan di sini ada ulama yang menjelaskan maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat asar. Karena memang ya cukup berat juga ya sholat asar itu ya. Orang pada datang dari kerja, dia capek gitu kan. Atau malah dia masih ada di jalan. Dia masih berjibaku dengan macetnya jalanan. Jadi memang luar biasa sholat asar itu godaannya kayak gitu kan. Godaan yang ada pada saat sholat asar itu sangat kuat gitu, selain subuh. Nah, makanya jangan sampai kita meninggalkan apa yang disebut dengan sholat asar ini. Ya tentunya semua sholat ya kita jangan meninggalkan. Waqala, kemudian beliau juga bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhiru al-maghribah. Umatku itu akan senantiasa bi khairin, baik. Selamanya umatku akan baik. Umatku terus menerus akan baik. Umatku akan selalu baik. Malam yuakhirul maghribah, selama tidak mengakhirkan maghrib. Ya, selama tidak mengakhirkan maghrib. Maghrib sudah habis. Sudah adzan isya, baru mau sholat dia. Dia meninggalkannya karena kelalaian dirinya sendiri, kesembronoan dan keteledoran dirinya sendiri. Sampai waktu maghrib habis, keluar, dan tiba waktu sholat isya. Lah kalau sudah umat sedemikian rupa, orang-orang sudah tidak memperhatikan maghrib, maka umat ini sudah tidak ada kebaikannya lagi. Makanya kemudian kita lihat, kita introspeksi, khususnya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sholat maghribnya jam berapa? Apakah sudah, kalau di Indonesia itu sudah ada taslamu alaik, sudah ada baca salawatan. Nah, itu kan sudah menunjukkan ya, kalau orang melaksanakan di waktu itu, dia tidak mempunyai kepedulian gitu kan, kepada sholat, khususnya sholat maghrib. Wa wajaba ala man fatathu sholatu, dan wajib alaman atas orang fatathu sholat, yang tertinggal sholat, qada'uha, untuk mengqadanya. Jadi kalau ketinggalan sholat, baik lupa, tertidur, tidak sengaja, atau bahkan sengaja sekalipun, maka wajib
untuk diqadha. Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau sholatnya itu memang sengaja ditinggal, kan begitu, maka kita tidak wajib untuk mengqadhanya. Nah, ini tentu pendapat yang menyalahi jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kemudian mereka hanya bersandarkan kepada pendapat ulama? Tidak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin, barang siapa tidur an sholatin, meninggalkan sholat, tidur kemudian menyebabkan tertinggalnya sholat, au nasiyaha, ataupun dia lupa, fal yusolliha idza takaroha, maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. Kalau kemudian dia tertidur sampai kemudian dia tertinggal sholatnya, wajib untuk diqadha. Kalau kemudian dia lupa sampai sholatnya tertinggal, wajib dia qadha. Bagaimana kalau memang sengaja meninggalkan sholat? Wong tertidur saja, wong ini lupa saja harus mengqadha. Bagaimana jika kemudian dia benar-benar meninggalkan dengan sengaja? Ini kan termasuk hutang yang wajib untuk dibayar. Kalau kemudian kita punya hutang kepada kawan, kepada orang lain, kita wajib membayarnya. Lalu bagaimana kalau sekiranya kita mempunyai hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ya tentu lebih wajib untuk diqadha. Begitu ya. Makanya pendapat yang mengatakan demikian, bahwa orang yang sengaja meninggalkan kemudian tidak wajib qadha adalah pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wal mustahabu, dan adapun yang dianjurkan, an yaqdiyaha 'alal fauri, untuk mengqadhanya seketika. Kalau dia tidur, qadha seketika di saat bangun. Nah, ini juga menjadi catatan kita ya di masyarakat kita. Kalau kemudian orang tersebut tertidur, kemudian dia ketinggalan sholat subuh ya, bangunnya misal jam 7 kayak gitu. Maka apa yang dia lakukan? Dia tidak mengqadha sholat subuh saat itu juga. Melainkan apa? Dia nunggu besok waktu subuh. Dia mengqadhanya di waktu subuh. Dengan beralasan kan subuh ada waktunya. Berarti mengqadhanya harus di waktu subuh kayak gitu. Nah, ini tentunya walaupun ini boleh, tapi sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Ya bisa jadi selama penantian dia kepada subuh, ternyata dia meninggal dunia. Sementara siapa yang tahu umur atau ajal seseorang? Dia bisa menjamin nggak kalau dirinya pasti nyampe waktu subuh yang kemudian dia akan mengqadha sholat subuhnya? Apakah kemudian menjamin? Tidak. Namanya aja qadha ya langsung dibayarin. Kalau kita sempat, langsung aja diqadha diganti. Begitu ya. Fa in akharaha 'anil faur jaza. Ya kan? Walaupun ketika dia mengakhirkan sholat anil fauri dari waktu itu juga. Jadi dia bangun jam 7 tadi, tidak langsung mengqadha saat itu juga, tidak langsung mengqadha jam 7, tapi nunggu nanti, atau nantilah zuhur biasanya waktunya adalah luas kayak gitu, sementara ini udah jam 7, sekolah udah masuk gitu kan, maka dia bergegas untuk melaksanakan berangkat ke sekolah. Nah, dalam hal ini kalau misalkan ada alasan itu boleh tentunya. Makanya jika kemudian dia mengakhirkan sholat, mengakhirkan qadha sholat dari anil faur, dari melaksanakan seketika di saat itu, maka hukumnya jaza, hukumnya boleh. Wala itsma alaihi, dan dia tidak mendapatkan dosa li ta'khiriha anil faur, ya, karena kemudian dia hanya karena mengakhirkannya qadha sholat dari seketika itu juga, dia tidak berdosa. Walakinnahu ya'samu li ta'khiriha an waqtiha, akan tetapi dia berdosa karena mengakhirkannya dari waktunya saja. Ya bagaimanapun ya,
bagaimanapun kalau dia meninggalkan sholat atau mengeluarkan sholat dari waktunya, kemudian dia tidak segera mengqadha. Nah, tidak segera mengqadhanya itu memang tidak apa-apa. Tapi dosanya karena dia telah mengeluarkan dari waktu sholat itu sendiri. Kok bisa begitu? Lima ruya an Imran ibni Husain. Karena apa yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kunna fi safarin ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berada dalam perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi. Wa inna asrayna hatta kunna fi akhiril laili waqa'ana waqa'atan la waqa'ata ahla 'indal musafiri minha fama ayqadhana illa harrus syamsi. Nah, ini kan sungguh kami telah melaksanakan perjalanan sehingga kita berada di penghujung malam. Ya kan? Jadi jalan. Ya dulu tidak menggunakan kendaraan seperti saat ini ya. Tentunya ini sangat melelahkan. Sampai di penghujung malam, ya sekitar jam 12 ke atas. Kemudian waqa'na waqa'atan la waqa'ata ahla 'indal musafiri minha. Kemudian kami terjatuh pada sesuatu yang sangat indah yang dilakukan oleh orang musafir. Apa itu? Ya tidur. Jadi Rasulullah dan sahabat yang lainnya itu tertidur. Fama ayqadhana illa harrus syams. Dan tidaklah ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari. Berarti apa? Ya subuhnya ketinggalan. Kan begitu. Perjalanan sampai malam. Makanya sangat lezat sekali tidur di saat itu. Nah, musafir itu kan capek ya. Dan yang paling menyenangkan ya tidurnya itu. Kalau musafir makan-makan, biasanya nggak begitu selera. Seleranya ya mungkin kalau saat lapar. Tapi kalau tidur, itu sangat ditunggu-tunggu. Falamma istayqadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syakau ilaihi alladhi asabahum. Kan begitu. Ketika Nabi bangun, ketika Rasulullah terbangun dari tidurnya, maka kemudian sahabat mengadu kepada beliau terhadap tentang apa yang dialami oleh mereka. Jadi ya Rasulullah ini gimana, subuh kita ketinggalan, gimana ini caranya, gimana untuk mengganti, pokoknya mereka mengadu pada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasul bersabda, la dhaira wa la dharara, irtahilu fartahalu. Kemudian faqala la dhaira wa la dharara, tidak apa-apa. Jadi la dhaira wa la dharar, tidak menimbulkan bahaya dan tidak akan membahayakan pada kita. Artinya nggak apa-apa. Dah lanjutkan saja. Mari kita berangkat. Lalu akhirnya mereka semua berangkat. Fasara ghairu ba'idin. Nah, setelah kan Rasulullah kan tadi bangun ya, bangun. Ingat kalau ternyata subuh belum dilaksanakan. Sahabat juga begitu. Namun ternyata apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak langsung mengerjakannya. Tidak langsung mengerjakan saat beliau ingat. Tapi beliau masih menyuruh kepada sahabat untuk melanjutkan perjalanan. Lalu akhirnya mereka berangkat semua. Nah, fasara ghairu ba'idin. Kemudian Rasulullah berjalan. Tidak jauh dari itu, thumma nazala. Lalu kemudian beliau turun dari kendaraannya, fada'a bil wudu'i fatawadda'a. Lalu Rasulullah meminta dengan air wudu, wudu ya di sini. Fada'a bil wudu, kemudian Rasulullah meminta dengan air wudu, fatawadda'a, lalu kemudian Rasulullah berwudu. Wa nudiya bis sholati, kemudian dipanggillah bis sholati untuk melaksanakan sholat. Fa shalla bin nas, maka kemudian sholat subuh saat itu juga. Tapi intinya apa? Kalau kemudian kita ketinggalan sholat dan keluar waktunya, disebabkan karena tidur, karena lupa, maka boleh mengqadha saat itu juga, dan itu yang terbaik.
ketika ingat langsung saat itu juga, itu yang terbaik. Bisa juga ya sampai mungkin nunggu waktu sampai longgar nanti. Tapi tidak harus sampai menunggu, ini kan subuh ya, berarti nanti qadanya harus di subuh juga. Tidak. Nah, tidak seperti itu. Nah, itu anggapan masyarakat kan begini ya selama ini ya. Jadi kalau ketinggalan sholat maghrib, ya qadanya harus di waktu sholat maghrib. Padahal qadanya itu ya ketika dia ingat gitu kan. Jangan kemudian misalkan malah diulur-ulur sampai benar-benar bisa jadi tertinggal lagi ya. Itu kan malah tambah dosa lagi gitu kan. Sudah tadi ketinggalan, malah sekarang ketinggalan lagi. Nah, wahadal hadis, dan adapun hadis ini yadullu ala anna nabiyya, menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fatathu sholatus subuh, beliau ketinggalan sholat subuh. Ya perjalanannya kan capek, tidur, bangun-bangun udah jam 7 atau jam 8 kalau ada jam pada saat itu. Namun kemudian Rasulullah tidak langsung saat itu juga, masih melakukan perjalanan sebentar, baru kemudian beliau mengqadanya. Falam yusolliha, kemudian Rasulullah tidak melaksanakan sholat hatta kharaja minal wadi, sampai keluar dari lembah. Jadi kalau di dulu itu kan antara gunung satu dengan gunung yang lainnya itu kan lembah ya. Atau misalkan juga ada tempat yang agak curam, lembah. Jadi Rasulullah melewati di situ dan para sahabat lewat di situ dan mereka tertidur di sana kayak gitu kan. Atau sebelum di lembah itu. Tapi yang jelas tidak langsung melaksanakan saat itu juga. Walau kanat alal faur, ya kan? Walau kanat alal fauri lama akharaha. Seandainya kewajiban qada itu harus seketika saat itu juga, saat beliau mengingat, lama akharaha, tentu beliau tidak akan mengakhirkan barang sedikit pun. Jadi Rasulullah tidak akan mengakhirkan walaupun hanya sedikit. Nah, ini dari hadits ini menunjukkan bahwa kalau kemudian kita ketinggalan sholat, qadanya masih diundur lagi, ya dengan syarat tidak keluar dari, misalkan dia ketinggalan maghrib tadi, sekarang kan isya, kemudian dia mengqadha besok maghrib, ternyata dia tidak mengqadha besok maghrib, masih diundur lagi ya. Ini jelas sudah dosa gitu kan, dia kan sudah mengeluarkan dari waktunya lagi. Seperti ini. Makanya kemudian boleh kalau misalkan ditunda, walaupun yang lebih baik langsung dikerjakan di saat dia ingat, kalau ternyata dia ketinggalan sholat disebabkan lupa, tidur, atau bahkan dikarenakan sengaja. Begitu ya. Tapi kalau memang sengaja meninggalkan sampai keluar waktu, masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya mereka lalai. Nah, di sini ulama menjelaskan haula alladzina akhraju awqatis sholat. Mereka adalah orang-orang yang memang mengeluarkan waktu sholat. Jadi sholatnya di saat sudah ya di luar waktu gitu kan. Sholat maghrib tapi dia laksanakan pada saat waktu sholat isya tanpa ada udzur safar. Begitu ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini yang kita bahas ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait syurutu sihhatis shalah. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ustadz Adilan Nuriman. Kepada beliau, silakan. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Naim yang sudah memberikan banyak sekali ya penjelasan kepada kita berkenaan tadi ya tentang keutamaan kita untuk sholat ya tepat waktu atau di awal waktu, dan kemudian juga bagaimana kondisinya ketika kita ternyata sholatnya itu sudah terlewat dari waktunya. Ya, berbagai macam kondisi tadi sudah dijelaskan dan bagaimana cara pengerjaannya ya. Baik itu cara qadanya, cara menggantinya, dan segala macamnya. Baik, kalau gitu kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, bagi Anda para penonton kajian bedah kitab Ahkamus Shalah ya,
yang ingin ditanyakan, bisa langsung dituliskan di kolom chat, baik itu di kolom chat di YouTube ya, di live YouTube, maupun bagi Anda yang menonton di via Zoom, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke, baik. Saya akan coba cek terlebih dahulu di kolom chat YouTube ya. Oke, di sini saya bacakan satu persatu ya. Masya Allah, ini sudah banyak sekali yang komen ya, Ustadz Naim ya. Ada dari saudara Nanang Putra Surya. Ini ada komen arek ngalam nyimak. Masya Allah. Terus kemudian dari Hidup Berkah, Malang Kota hadir. Masya Allah. Nah, kemudian juga ada EF Sulaiman. Allahu Akbar. Bahkan dari Bramantio, PP Putri Al-Himmah, Dau Malang, ikut menyimak. Wah, ini banyak sekali yang nyimak ya. Bahkan ada yang dari SD STP Khairu Ummah Malang, Hadiroh, dari Mbak Afia Sidkia. Nah, oke, Masya Allah. Oke, baik. Kalau gitu, kalau tidak ada yang bertanya, berarti MC-nya yang nanya. Oh iya, ini akhirnya ada satu orang yang bertanya. Nah, pertanyaan ini disampaikan oleh saudari Mariam Basyaib. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah kita mengganti sholat di saat waktu yang diharamkan sholat? Baik, langsung saja kepada Ustadz Naim, bisa langsung menjawabnya. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana di awal kita telah membahas ya, waktu-waktu sholat, disebutkan di sana ada waktu yang diharamkan melaksanakan sholat, ibadah sholat. Di antaranya adalah ketika waktu istiwa, pas matahari ada di tengah-tengah, kemudian setelah melaksanakan asar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini diharamkan melaksanakan sholat, yaitu sholatnya apa? Sholatun laisalaha sababun. Sholat yang memang tidak ada sebabnya. Ini yang disebut dengan sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah memang tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang telah kita bahas di awal, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, setelah terbitnya matahari sampai naik seukuran tombak kayak gitu. Tapi kalau sholatnya mempunyai sebab misalkan sebab yang diawali masuk masjid dulu, baru kemudian sholat. Itu disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu kan ada sebabnya. Walaupun di waktu-waktu yang diharamkan, tetap itu diperbolehkan. Karena punya sebab. Yang diharamkan itu adalah waktu yang memang tidak punya sebab. Apa itu? Hanya satu. Sholat sunnah mutlak. Nah, sholat yang diqadha ini apakah sholat yang tidak punya sebab? Ya punya sebab lah. Ya sebab masuknya waktu, ya kan, maka kemudian sholat. Nah, terus kenapa kok dikerjakan di waktu yang diharamkan ini? Kan begitu, dia bangun-bangun, matahari sudah terbit, subuh ketinggalan. Sementara sekarang dia berada di waktu diharamkan melaksanakan sholat. Lah, ini kan sebab. Sholat subuh itu yang dia ketinggalan, dia karena ketiduran itu loh. Dia kan mempunyai sebab. Nah, dia hanya saja dia mengqadha di sana. Mengqadha di waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Nah, dalam hal ini boleh. Makanya waktu-waktu yang diharamkan itu hanya tidak boleh dikerjakan di waktu itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini kan sholat yang nggak punya waktu memang ya. Sholat jadi niatnya usolli rok'ataini, Allahu Akbar, sudah kayak gitu aja. Beda dengan yang lain, ada sholat sunat duha, sholat sunat tahajud,
sholat sunnah istikharah, sholat sunnah. Pokoknya kan ada sebab-sebab, apalagi sholat-sholat yang wajib seperti itu. Nah, Jadi seperti itu ya, bahwasanya berkenaan tentang bolehkah kita mengganti sholat di waktu yang diharamkan ya, selama kita memiliki sebab ya, sebab kita kenapa harus sholat di waktu tersebut ya, tadi ya pengen mengkodok sholat yang sempat terlupa atau terlewat tadi, maka diperbolehkan kita sholat di waktu tersebut. Kecuali di waktu yang diharamkan tersebut kita melakukan sholat sunnah mutlakon, ya, sholat yang tidak ada sebab. Nah itu lebih baik dilaksanakan di luar waktu yang haram tadi. Gitu. Baik, mudah-mudahan untuk saudari Maryam Basyaib, yang mudah-mudahan sudah terjawab ya. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab. Baik. Saya akan coba cek lagi di kolom chat YouTube. Apakah ada lagi? Oke. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya dari... Oke, baik. Kalau begitu, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya tanyakan kepada Ustadz Naim. Dari Ustadz Naim, apakah ada closing statement untuk penutup kajian kita pada malam ini? ya ada satu. Oke, monggo dipersilakan Ustadz. Iya. Jadi alhamdulillah ya, dari pemaparan yang tadi telah disampaikan, ini masih berkaitan dengan waktu sholat memang sebenarnya. Sebenarnya sholat-sholat yang 5 waktu itu Allah telah menentukan waktu masing-masing dari sholat itu. Kan begitu. Kan disebutkan di dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, ada yang hafal kan? Ini sangat familiar sekali dalam surat An-Nisa. Jadi sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minina, telah diwajibkan atas orang yang beriman kitaban mawquta, dengan waktu yang sudah ditentukan kayak gitu. Kalau telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian batasan-batasan waktu itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya memang tidak layak bagi kita untuk kemudian dikeluarkan dari waktu. Selain itu ya, selain ini merupakan kewajiban dan memang ditentukan, kita mau kuta, waktunya ditentukan. Sebenarnya sholat itu mengajarkan kita disiplin lah. Disiplin waktu itu kan. Jadi sisi apa namanya, kalau kita lihat-lihat gitu. Ya memang ada pelajaran disiplinnya. Kalau sudah waktunya subuh, dilihat orang atau tidak dilihat orang, sendirian atau sama orang lain, ya tetap harus laksanakan. Jangan-jangan kemudian nggak ada orang lain ini, ya sudahlah nggak usah, nanti aja wes jam 8 gitu kan. Nah itu tidak bisa. Sama juga kalau dengan duhur, maghrib, isya, dan yang lainnya sudah. Nah, jadi pelajaran disiplin waktu itu benar-benar ada sebenarnya di dalam sholat. Sehingga kalau kemudian kita dalam sholat disiplin, akan tapi dalam lain-lain kurang disiplin, nah itu makanya harus kita sesuaikan dengan sholat. Aktivitas kita, kan begitu. Ya walaupun kita semua nggak disiplin atau kurang disiplin, tapi kan dengan ini kita bisa mencontoh, sholat itu diajarkan disiplin ya. Seharusnya amalan-amalan kita, aktivitas kita, ya juga disiplin kayak gitu. Nah mungkin itu sebagai penutup dari saya. Alhamdulillah, saya serahkan kembali kepada Ustadz Adil. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Naim yang sudah menjelaskan kepada kami ya betapa pentingnya kita menjaga sholat ya, khususnya menjaga agar kita selalu tepat waktu ya, di waktu ketika sholat sudah ada ya, sudah pada waktunya, maka jangan ditunda-tunda, langsung segerakan sholat, karena itu adalah bentuk kedisiplinan
bagi kita. Baik, terima kasih kepada Ustadz Naim yang sudah memberikan kita pemapar materi ya. Semoga kita doakan ya, semoga jenengan beserta keluarga selalu dijaga ya, baik itu dijaga kesehatannya, rezekinya ya, dan bisa membagikan kembali ilmu-ilmunya kepada kita, khususnya dalam hal sholat pada kami ya. Dan moga bagi para penonton Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan bisa hadir kembali di kajian berikutnya dan nantinya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta pahala yang berlimpah karena sudah menghadiri serta nantinya mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Adila Nuriman beserta kru mohon undur diri. Sampai bertemu lagi di kajian Ahkamus Shalah berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.